Konon, kedua kerajaan ini hampir berperang setelah Raden Baribin dari kerajaan Majapahit mengungsi ke kerajaan Galuh. Di samping itu, alasan Kesultanan Banten menyerang kerajaan Pajajaran karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan wilayah kerajaan Pajajaran. Halo guys, kembali lagi bersama gua, Bang Bakron. Pernah nggak sih kalian dengar tentang kerajaan Pajajaran? Ini adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berjaya di tanah Sunda. Tepatnya di wilayah Jawa Barat sekarang, dipimpin oleh raja legendaris yang bernama Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran dikenal juga pusat kekuatan, budaya, dan peradaban Sunda. Tapi di balik kejayaannya, misteri apa yang ada di kerajaan Pajajaran? Kisah menarik apa yang jarang orang tahu? Dan apa yang bikin sejarah kerajaan Pajajaran masih terus dibahas sampai sekarang? Di video kali ini, gue akan bahas menguak sejarah kerajaan Pajajaran. Tonton terus sampai habis, langsung saja simak ceritanya. Kerajaan Pajajaran dikenal juga dengan nama lain Kerajaan Sunda atau Negeri Sunda atau disebut Pasundan. Letak kerajaan ini di masa lampau bukanlah terletak di Bandung yang kini menjadi ibu kota Jawa Barat, melainkan di Pakuan atau saat ini terletak di Bogor. Sebelum bergabung, kedua kerajaan itu masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Pasca Tarumanegara kalah dari Sriwijaya, kedua kerajaan memberontak dan melepaskan diri. Setelah melepaskan diri, kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh menyatakan diri sebagai kerajaan yang berdaulat. Konon, kedua kerajaan ini hampir berperang setelah Raden Baribin dari kerajaan Majapahit mengungsi ke kerajaan Galuh. Raden Baribin diterima dengan baik oleh kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Raja Dewa Niskala. Raden Baribin lalu menikahi salah satu anak dari Raja Dewa Niskala yang bernama Ratna Ayu Kirana. Pernikahan ini memicu amarah Raja Susuk Tunggal dari kerajaan Sunda. Raja Dewa Niskala dianggap melanggar aturan adat yang telah ditetapkan setelah peristiwa Bubat. Perselisihan kedua raja pun berhasil diredam oleh Jaya Dewata, anak dari Raja Dewa Niskala yang juga menantu dari Raja Susuk Tunggal. Jaya Dewata mendamaikan dengan memberi syarat kedua raja harus turun tahta dengan menunjuk seseorang untuk meneruskan tahtanya. Raja Dewa Niskala dan Raja Susuk Tunggal sepakat menyerahkan tumpuk kekuasaan kepada Jaya Dewata. Terpilihnya Jaya Dewata sebagai raja menandakan bersatunya kedua kerajaan tersebut. Jaya Dewata kemudian diberi gelar Sri Baduka Maharaja atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran bermula ketika kerajaan ini di bawah kepemimpinan Sri Baduka Maharaja atau disebut Prabu Siliwangi yang berkuasa pada tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi. Pada masa kepemimpinan Prabu Siliwangi, kerajaan dalam keadaan cukup teratur dan sangat tentram. Masyarakat pun diperhatikan dengan seksama. Bahkan pada masa pemerintahannya, tindakan yang pertama kali Prabu Siliwangi ambil adalah membebaskan penduduk dari 4 jenis pajak, yaitu dasa, calagra, kapas timbang, dan pare dondang. Dasa adalah pajak desa yang diperuntukkan untuk tenaga perorangan. Calagra adalah pajak secara kolektif. Kapas timbang adalah pajak yang dibebankan berupa 10 pikul kapas, dan pare dondang adalah pajak yang dibebankan berupa 1 pikul padi. Dengan begitu, akhirnya Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang memegang teguh asas kesetaraan dalam menjalankan kehidupan sosial. Sang Prabu Siliwangi ternyata sempat merasa tidak senang ketika hubungan kerajaan Demak dan kerajaan Cirebon yang mengalami keakraban yang bagus. Namun, hal itu tidak membawa perselisihan yang mengarah ke ketegangan, karena memang Prabu Siliwangi adalah raja yang bijak.
Menurut sumber Portugis, hal yang membuat kerajaan Pajajaran menjadi salah satu kerajaan besar adalah karena memiliki kurang lebih 100.000 prajurit dan memiliki 40 ekor pasukan gajah. Kejayaan di masa kepemimpinan Prabu Siliwangi bukanlah yang mengherankan karena memang sang raja sangat perhatian dalam berbagai hal, mulai dari pembinaan agama, kemudian pembuatan parit untuk bertahan, memperkuat prajurit perang, membuat jalan, dan lain sebagainya. Hal besar lainnya yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi adalah menyusun formasi tempur di wilayah darat. Namun hal yang sangat disayangkan, meski kekuatan darat sangat besar, kekuatan angkatan lautnya cukup lemah. Karena politik dan penyebaran agama Islam, maka terjadi perebutan atas wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran oleh Kesultanan Cirebon atau wilayah Pajajaran yang dipimpin oleh cucu Siliwangi yang mendapat dukungan dari Demak diantaranya Banten dan Sunda Kelapa. Istana Kerajaan Pajajaran hancur pada tahun 1579 Masehi akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangkas Riman Sri Wacana dari Istana Kerajaan Pajajaran ke Keraton Surosoan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Jadi, Palangkas Riman Sri Wacana itu adalah batu penobatan tempat seorang calon raja dari trah kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Pasundan. Batu itu diboyong ke Banten karena tradisi politik agar di Pakuan Pajajaran tidak dimungkinkan lagi penobatan raja baru. Maulana Yusuf mengklaim sebagai penerus kekuasaan Sunda yang sah karena buyut perempuannya adalah putri Sri Baduka Maharaja, Raja Kerajaan Sunda. Palangkas Riman Sri Wacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surosoan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gilang yang berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Sriman. Di samping itu, alasan Kesultanan Banten menyerang Kerajaan Pajajaran karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan wilayah Kerajaan Pajajaran, di mana kedua kerajaan itu memiliki perbedaan pandangan dan kepercayaan. Kondisi ini lantas membuat Kesultanan Banten khawatir kekuasaannya akan direbut oleh Kerajaan Pajajaran. Oleh sebab itu, Kesultanan Banten memutuskan untuk menyerang Kerajaan Pajajaran. Terlebih Kerajaan Pajajaran terletak di Pakuan, sehingga daerahnya juga ikut terserang oleh Kesultanan Banten. Setelah Kerajaan Pajajaran berhasil ditaklukkan, raja sekaligus keluarganya pun menghilang. Setelah itu, para golongan bangsawan Sunda memutuskan meninggalkan kepercayaan lama mereka dan memeluk agama Islam sesuai harapan Maulana Yusuf. Sejak saat itu, keberadaan Kerajaan Pajajaran sudah tidak pernah terlihat lagi alias menghilang. Kerajaan Pajajaran resmi runtuh pada tahun 1579 Masehi. Konon, sebagian keluarga kerajaan melarikan diri ke daerah pegunungan, membawa serta pusaka dan harta karun kerajaan yang hingga kini masih menjadi misteri. Meskipun Kerajaan Pajajaran telah runtuh, warisan budaya dan tradisi mereka tetap hidup hingga saat ini. Salah satu contoh yang terkenal adalah tarian tradisional Sunda seperti tari Jaipongan dan tari topeng Cirebon yang diwarisi dari era kejayaan Pajajaran. Selain itu, kepercayaan dari praktik keagamaan Hindu juga masih dijaga oleh sebagian masyarakat Sunda. Kerajaan Pajajaran juga mewakili warisan arsitektur yang indah. Salah satu contoh terbaiknya adalah situs Gunung Padang di Cianjur yang merupakan kompleks megalitikum kuno yang diyakini berasal dari zaman Kerajaan Pajajaran. Situs ini menjadi bukti kehebatan teknologi dan pengetahuan bangsa Sunda pada masa lampau. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan masyarakat setempat telah berusaha untuk menghidupkan kembali warisan Kerajaan Pajajaran. Upaya ini termasuk memperbaiki situs bersejarah, menggelar festival budaya, dan mempromosikan pariwisata bersejarah di wilayah Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan generasi muda dengan sejarah mereka dan memastikan bahwa warisan Kerajaan Pajajaran tetap hidup. Dalam menggali sejarah Kerajaan Pajajaran, kita dapat melihat betapa pentingnya peran kerajaan ini dalam membentuk identitas Jawa Barat, dari kekayaan pertanian hingga sistem pemerintahan yang efektif.
Kerajaan Pajajaran telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam perkembangan budaya, tradisi, dan arsitektur wilayah ini. Itulah kisah kerajaan Pajajaran yang penuh kejayaan, keruntuhan, misteri, dan warisan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita selalu semangat untuk update video-video menarik lainnya. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.